Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Saputri, NIM B2406058 kelas A01, salah satu mahasiswi Universitas Medan Buana Palopo, program studi S1 Kebidanan Lanjutan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Susianti SSTM Kap selaku dosen mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan atas tugas dan arahannya sehingga terciptanya penjelasan terkait isu-isu permasalahan gender masa lalu dan masa kini yang mempengaruhi profesionalitas bidan dan siklus kehidupan perempuan. Nah, sebelumnya, apa sih itu isu gender? Isu gender merupakan permasalahan yang terjadi sebagai konsekuensi dengan adanya kesenjangan gender sehingga mengakibatkan diskriminasi pada perempuan dalam akses dan kontrol sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, serta penghargaan. Berikut permasalahan gender terkait kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang pertama, keterbatasan perempuan mengambil keputusan yang menyangkut kesehatan dirinya. Misalnya dalam menentukan kapan hamil, di mana akan melahirkan, dan sebagainya. Kedua yaitu sikap dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki. Contohnya dalam konsumsi makanan sehari-hari yang menempatkan bapak atau anak laki-laki pada posisi yang diutamakan daripada ibu dan anak perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu tuntutan untuk tetap bekerja. Sebagai contoh, di beberapa pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, ibu hamil dituntut untuk bekerja keras seperti saat sebelum hamil. Isu-isu gender di masa lalu yang mempengaruhi profesionalitas bidan yaitu keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, serta ketidaksetaraan dalam pembayaran dan penghargaan. Isu-isu gender di masa kini yang mempengaruhi profesionalitas bidan. Yang pertama yaitu kesenjangan kesempatan pendidikan dan karir. Kebijakan kesehatan yang ada perlu untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan kebidanan dapat diakses secara merata oleh perempuan tanpa memandang lokasi geografis mereka. Ketidakmerataan akses ini mempengaruhi tingkat profesionalitas bidan karena mereka yang berada di daerah kurang berkembang seringkali tidak mendapatkan peluang yang sama untuk mengembangkan karir. Kemudian yang kedua yaitu diskriminasi dan beban ganda pada perempuan. Bidan seringkali terjebak dalam stereotip gender yang membatasi mereka dalam pelayanan kesehatan. Misalnya terdapat anggapan bahwa perempuan lebih cocok bekerja dalam profesi yang berhubungan dengan perawatan dan keluarga seperti kebidanan, tetapi tidak dianggap setara dengan dokter laki-laki dalam hal otoritas medis. Selain itu, perempuan termasuk bidan sering menghadapi beban ganda, yaitu harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus sebagai ibu atau istri di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu ketimpangan penghargaan dan pembayaran. Bidan, meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan dokter dalam hal gaji dan penghargaan profesional. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai isu-isu permasalahan gender di masa lalu dan saat ini yang mempengaruhi profesionalitas bidan dan siklus kehidupan perempuan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.